Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana anak-anakku kelas 9B dan C? Tentunya dalam keadaan sehat semuanya ya. Alhamdulillah anak-anak masih dalam keadaan sehat semuanya dan bisa mengikuti pelajaran saya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan anak-anak pada pagi hari ini yang kita bahas adalah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Pertemuan yang kemarin kita sudah mengulas tentang apa laporan percobaan itu. Sekarang kita ulas tentang susunan atau struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Anak-anak, dalam membuat sebuah laporan percobaan, yang pertama kita harus menentukan judul. Kenapa demikian? Dengan adanya judul ini, secara tidak langsung orang akan mengetahui isi daripada laporan percobaan itu. Oleh karena itu, dalam pembuatan sebuah judul harus betul-betul menarik. Dengan judul yang menarik itu sendiri nanti orang akan bisa membaca isi daripada laporan percobaan kita. Contohnya yaitu kita membuat judul penggunaan atau pembuatan hand sanitizer yang beraroma remaja. Orang akan merasa penasaran. Kenapa kok merasa penasaran? Karena di situ ada bahasanya beraroma remaja. Dari judul itu orang merasa penasaran, pada akhirnya dia akan ingin tahu sebenarnya apa yang ada di dalamnya. Itulah perlunya judul, yaitu pada dasarnya sebagai dasar untuk mengetahui secara umum, yaitu laporan percobaan kita. Yang kedua, setelah kita membuat judul yang semenarik mungkin, baru kita buat yang namanya tujuan. Sebenarnya untuk apa sih kita membuat laporan percobaan itu? Nah, di tujuan inilah akan kita ulas. Misalnya kita tadi memberi judul hand sanitizer beraroma remaja. Maka tujuannya harus kita jelaskan. Tujuannya adalah diantaranya yaitu untuk konsumen atau pembaca tahu bahwa hand sanitizer itu sangat-sangat bermanfaat untuk menanggulangi COVID-19. Kenapa harus ada yang beraroma remaja? Nah, dengan cara memberikan yaitu judul beraroma remaja, ini kan beda. Selama ini hand sanitizer itu aja. Tapi kalau sudah ada judul hand sanitizer beraroma remaja, maka tujuan kita supaya orang itu tertarik dan akan membaca dari laporan eksperimen kita. Kemudian jangan lupa kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Kalau pembuatan hand sanitizer tadi berarti kita membutuhkan alat-alatnya yang diperlukan. Kenapa demikian? Tanpa ada alat dan bahan tidak mungkin jadi yang namanya hand sanitizer, ya. Apalagi dia itu diembel-embeli beraroma remaja. Oleh karena itu alat-alat dan bahan harus betul-betul disiapkan. Setelah alat dan bahan kita siapkan, baru kita merujuk pada poin berikutnya. Bagaimana cara kerjanya, cara pembuatannya, proses pembuatannya, semua itu harus kita ulas secara detail. Dengan demikian, ya, laporan itu akan betul-betul meyakinkan pada orang yang membaca atau terutama pada apabila kita ditugasi oleh guru kita. Jadi cara kerjanya mulai dari A sampai Z, ya. Nah, setelah itu selesai cara kerjanya, kemudian kita lanjutkan yaitu dalam proses hasil pengamatan. Tentunya dalam pengamatan ini kita harus betul-betul jeli dan teliti, ya. Apa
efek samping dari hand sanitizer kalau kita pakai terus-menerus. Berarti di sini kita jelaskan secara detail, ya. Kemudian bagaimana kalau hand sanitizer ini berbau yang harum, khas remaja, efeknya nanti seperti apa? Bagaimana kadarnya? Misalnya kalau menggunakan kadar yang alkohol berapa persen? Nah, semua itu dari proses hasil pengamatan. Tidak hanya itu saja, baru secara detail kita buat yang namanya analisis data. Di mana di dalam analisis data itu anak-anak betul-betul kita mencermati secara spesifik, mulai dari bahannya, kemudian cara kerjanya, alat-alat yang digunakan, keunggulan dan kelemahannya. Maka hal yang semacam itu di dalam proses yang namanya analisis data. Anak-anak, sampai di analisis data ini tentunya kita yaitu tidak menutup kemungkinan mengambil referensi atau sumber-sumber rujukan dari buku atau informasi-informasi dari internet. Nah, apabila kita mengambil dalam analisis data ini mengambil referensi dari buku atau internet, maka di situ akan kita susun sedemikian mungkin, sejelas mungkin yang dinamakan daftar pustaka. Sehingga apa yang kita lakukan itu referensinya ada, sumbernya ada dengan jelas. Dengan demikian, maka laporan hasil eksperimen kita bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dalam pengolahan data itu kita tidak menyantumkan referensi atau sumber-sumber yang ada di dalam buku itu. Efeknya kalau kita tidak mencantumkan buku itu, maka orang tidak akan merasa percaya. Tapi kalau kita cantumkan referensinya, otomatis orang itu akan menimbang-nimbang, oh iya referensinya bukunya bagus. Berarti dalam laporannya ini insya Allah datanya valid. Nah, itulah anak-anak pelajaran yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat belajar dan semoga Allah selalu memberikan yaitu kesehatan bagi anak-anak serta keluarganya dan terhindar dari COVID-19. Kami akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.